Aku mencintai istri sahabatku sendiri, sampai suatu malam aku hadapi kenyataan ini. Teman makan teman, itulah yang terjadi pada persahabatanku dan Rudy. Tapi akulah yang menjadi pelaku dan Rudy jadi korbannya karena cinta segitiga. Aku terpaksa menikam Rudy dari belakang karena mencintai kekasihnya. Aku dan Rudy sudah bersahabat sejak kita kecil sampai kuliah. Kita berdua selalu cocok dengan berbagai hal. Rudy memiliki perawakan tinggi, ganteng, pintar, tentu saja dengan mudah dapat gadis yang ia suka. Akhirnya dia berhasil mendapatkan cinta Bunga sekolah, yang juga bernama Bunga. Tentu saja, kisah cinta dua idola ini menjadi bahan perbincangan yang paling heboh di sekolah. Karena Rudy sahabatku, otomatis aku juga sering jalan-jalan bersama Bunga dan kita juga akhirnya jadi bersahabat. Suatu hari, kita sedang menghadiri acara pesta yang diadakan jurusan. Tak bisa dipungkiri, jika Rudy sudah larut dalam pesta, ia pasti akan minum sampai mabuk. Aku sampai repot menggendong Rudy pulang dan diikuti Bunga dari belakang. Saat di pintu sekolah, Satpam sedang memeriksa siswa yang pulang malam, dan jika dalam keadaan mabuk, mereka akan diskors, dan mungkin akan terjadi pada Rudy. Untuk menyelamatkan Rudy dari hukuman tersebut, Bunga mengusulkan akan membawa Rudy ke kamar kosnya. Terpaksa aku mengiyakan dan kita ke tempat kos Bunga malam itu. Aku akhirnya dipersilahkan untuk mandi dulu dan di saat itu aku melihat pakaian dalam milik Bunga. Begitu aku keluar dari kamar mandi dan lihat tubuh seksi Bunga dengan baju tidurnya, wajahku langsung memerah dan pergi ke ruang tamu nonton TV. Bunga yang baru selesai mandi, melihatku juga tampak merasa malu, mungkin karena tahu kalau aku lihat pakaian dalamnya. Keesokan harinya, aku baru sadar kalau kunci Bunga ada di aku dan otak jahatku mulai keluar. Aku gandakan kuncinya jika sewaktu-waktu aku bisa tidur di rumah Bunga, waktu mereka sedang keluar kencan. Sampai suatu hari, aku tidur siang di kamar Bunga dan bahkan aku mencium aroma wangi dari pakaian dalamnya. Aku baru sadar kalau aku juga mencintai Bunga. Hal itu terjadi begitu saja tanpa ada yang tahu. Setelah kami lulus kuliah, Bunga dan Rudy pun menikah dan aku masih melajang. Kami tetap berteman, sering keluar makan bareng, minum, dan bercerita. Sampai suatu hari, Rudy ketahuan selingkuh dan Bunga menelepon aku untuk curhat. Aku ke rumah mereka dan Bunga menangis keras di pundakku. Aku menghiburnya sampai memeluknya erat, sampai mata kita saling bertatapan. Entah dorongan dari mana, aku ingin menciumnya dan serentak dia mendorongku. "Kamu ini sahabat suamiku, kita tak boleh melakukan ini," katanya. Aku hanya diam dan suasana di sana jadi sangat tegang. Aku tak bisa melupakan kejadian itu. Bunga begitu dekat denganku. Suatu hari, kita pergi bertamasya bersama di sebuah pulau kecil, di mana lautan pantainya sangat jernih dan menyegarkan mata dan pikiran. Kami akrab seperti saat bersekolah dulu. Tak ada yang berubah, Bunga juga terlihat bahagia. Senyumannya yang manis menghiasi wajahnya. Malam pun tiba, kami kembali ke kamar masing-masing yang bersebelahan. Tengah malam aku terbangun karena ingin ke toilet. Sepulangnya aku dari toilet, aku kembali berbaring di ranjang. Tiba-tiba aku mencium aroma yang sangat tidak asing, dan tubuh yang hangat langsung menciumku dan memelukku erat. Aku terkejut melihat Bungalah yang memelukku. Tapi Bunga sendiri yang malah mendorong tubuhku dan melepaskan pelukannya. "Sorry, aku salah orang. Tetapi ini bukan salahmu. Aku yang masuk salah kamar." Bunga kembali mengenakan bajunya dan kembali ke kamarnya. Tetapi sejak saat itu, hubunganku dengan Bunga seperti orang lain. Setiap pembicaraan kita juga jadi sangat dingin. Apa yang harus aku perbuat?
Di sisi lain suaminya adalah sahabat terbaikku, tapi aku juga mencintai Bunga. Mungkin itulah sebabnya aku belum bisa mencintai apalagi menikahi wanita manapun.